Selamat pagi Bapak Tutor, izin melaporkan hasil pelaksanaan tugas 3 pemrograman berbasis web. Di sini saya akan melakukan penjelasan terkait hasil dari program yang telah saya lakukan. Pertama, struktur projectnya itu saya buat indeks ini sebagai bagian dari utama yang akan menampilkan hasil dari halaman kita. Selanjutnya do tracking.html ini untuk halaman dari men-tracking pesanan. Selanjutnya appjs ini adalah untuk memulai view-nya. Jadi ini adalah root-nya, root untuk view-nya. Selanjutnya PJS ini untuk mengambil bahan dari data bahan ajar. Stock table ini adalah untuk fitur stoknya. Jadi untuk halaman menunjukkan stok akan di programnya itu akan berjalan dari sini. Selanjutnya status batch ini untuk menunjukkan stok. DO tracking ini adalah untuk program tracking pengiriman. Selanjutnya app modal ini adalah komponen modal. Baiklah, saya akan membuka halaman yang telah saya buat. Ini adalah halaman awalnya. Di sini kita lihat dari ini adalah yang dari indeks tadi. Terdapat dua halaman, stok bahan ajar dan tracking DO. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang data yang ditarik ini. Ini adalah data dari bahan ajar yang telah ditarik. Penarikannya itu dari sini. Di stock table itu ada komputernya. Jadi di sini akan menarik data dari JSON-nya. Ini akan menampilkan data sesuai dengan halaman yang ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang filter ini, Pak. Di sini kita sudah membuat beberapa kategorinya berdasarkan UPPBJ-nya. Berdasarkan kategorinya kita pilih urutannya, judul, harga, maupun stok. Kita bisa tekan reset atau berdasarkan barang yang perlu saja di order lalu cek ke sini. Selanjutnya untuk programnya itu di filter stok ya. Di sini kita bisa lihat stok filternya itu berdasarkan ini. Sebagai contoh ini apabila dipilih UPPBJ maka akan dipilih difilter berdasarkan item yang ada di UPPBJ. Begitu juga selanjutnya. Di sini kita dapat menggunakan bahwa view yang digunakan adalah V4. Terdapat beberapa kategori berdasarkan kebutuhan kita. Di sini saya buat berdasarkan terendah ke tertinggi ya. Di sini kita bisa lihat. Selanjutnya di sini kita menggunakan watcher ya. Watchernya itu saya menggunakan di sini dan ini. Jadi fungsi watcher ini adalah untuk memantau perubahan ya. Jadi ketika filter itu digunakan, maksud saya dipakai atau dijalankan, maka akan berubah data yang ditampilkan berdasarkan watcher yang telah kita programkan secara otomatis. Izin, di halaman ini juga kita sudah membuat status batch ya. Jadi ketika kursor diarahkan ke icon hijau ini, maka akan muncul status yang berdasarkan data dari bahan ajar.json. Seperti yang kita lihat di sini, di sini terdapat beberapa catatan HTML-nya. Jadi data itu ditarik dan ditarik di sini. Ini ada view komponennya itu. Jadi ketika seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kursor mengarah ke icon, maka VIF dan VIF-nya ini akan berjalan ya, menarik berdasarkan data bahan JSON tadi. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat fitur tambah bahan ajar. Ketika kita klik, maka akan muncul tambah bahan ajarnya itu. Kita tambahkan contoh kodenya. Kita pilih kategori bebas. Kita masukkan harganya. Lalu kuantitinya. Dan safety-nya. Di sini kita lihat sudah berhasil ya. Untuk programnya itu. Di sini kita buat di sini formnya itu, ini create formnya. Jadi ketika ditekan tombolnya maka akan muncul create formnya ya. Selanjutnya apabila sudah kita akan menggunakan simpan data ya. Ini dia metodenya itu simpan data tadi.
Selanjutnya kita juga membuat aksi edit ya. Ketika kita tekan edit, maka akan muncul modalnya. Sini kita bisa ubah. Ketika kita tekan enter, maka data akan tersimpan. Untuk programnya itu, ini adalah tombolnya. Di sini ini metodenya itu. Selanjutnya kita akan menjelaskan aksi dari hapus. Jadi ketika tombol hapus tekan, maka akan ada pertanyaan, apakah kita yakin untuk menghapus data ini. Jika kita tekan OK, maka data akan terhapus. Jika kita tekan batal, maka akan kembali ke halaman sebelumnya. Kalau kita tekan OK, maka kita lihat bahwa data sudah dihapus. Untuk programnya itu kita menggunakan hapus data ini di metodenya ini. Jadi jika ketika tombol hapus ditekan, maka akan muncul pertanyaan. Apabila memang disetujui, maka item itu akan dihapus dan akan dilakukan update kembali. Di sini, jadi ketika hapus, maka akan data otomatis terupdate di halaman. Demikian untuk halaman Stock Manager. Selanjutnya kita masuk ke halaman Tracking DO. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman Tracking DO. Seperti yang kita lihat di sini dibagi beberapa sesi. Di sini untuk mencari, menambah delivery order, dan untuk menambah progresnya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang tambah delivery order dulu. Ketika diklik, maka akan muncul modal tambah delivery order. Nomor ordernya kita buat secara otomatis. Lalu kita masukkan NIM-nya, nama, kita pilih ekspedisinya, kita pilih paket, dan otomatis harga akan tersimpan. Selanjutnya kita tekan simpan, dan data akan muncul. Lalu ketika kita buat pencarian, maka akan muncul. Bisa menggunakan enter atau escape. Untuk penjelasan programnya itu dibuat di halaman do tracking di index HTML, maaf. Di sini untuk apanya itu kita buat di ini, generate ini metodenya itu untuk membuat nomor otomatis. Lalu akan muncul tahun, nomor, formatnya sehingga otomatis. Ini adalah untuk buka modalnya tadi. Jadi ketika kita tekan tambah, maka akan muncul buka modal ini ya. Izin saya akan menjelaskan tentang tracking delivery order. Pertama, kita telah membuat tambah delivery tadi. Kita masukkan di kotak pencarian. Bisa menggunakan enter atau juga atau escape untuk membatalkan. Seperti kita lihat, sini sudah berhasil muncul. Untuk programnya itu, dia dari indeks itu, dia di template ya. Dia menggunakan vModel keyword yang akan melakukan pencarian berdasarkan keyword yang telah kita masukkan. Di sini ada enternya untuk mencari, tombol tadi, dan escape untuk membatalkan. Selanjutnya di DL tracking tadi, dia menggunakan vMethod ya, metode hasil pencarian ini. Jadi akan menunjukkan data berdasarkan nomor DO yang telah kita masukkan. Selanjutnya di sini kita juga akan telah membuat keterangan tambah progres. Sebagai contoh, di sini kita tambahkan sudah sampai, kita tambahkan, maka akan muncul data tanggalnya otomatis. Di sini bisa kita lihat untuk metodenya itu ada di tambah progres ya. Ini metodenya itu, jadi akan langsung masuk objeknya ini, itu dia. Dan untuk di apanya itu, di template-nya itu kita letak di sini ya, menggunakan vModel juga. Demikian
laporan tugas praktik 3. Adapun konsep view yang digunakan itu ada komponen, props, completed, dan vouchernya, method, dan direktifnya. Demikian penjelasan singkat dari saya. Izin kepada Bapak Tutor, saya mengucapkan terima kasih atas bimbingannya selama 1 semester ini. Saya juga meminta maaf atas tugas yang mungkin mepet dan juga kurang sempurna. Terima kasih.